have arrived. Jerusalem is ours. This defeat shocks the Christian world. We must call for a third crusade. Perang salib terjadi sekitar tahun 1096 sampai tahun 1291, terjadi karena banyak faktor yang saling berkaitan, baik faktor agama, politik, ekonomi, maupun sosial. Berikut penjelasan penyebab utamanya. 1. Faktor agama. Perebutan Tanah Suci. Yerusalem dan wilayah sekitarnya, Tanah Suci, merupakan tempat suci bagi umat Kristen, Islam, dan Yahudi. Ketika Kesultanan Seljuk Turki menguasai Yerusalem, banyak peziarah Kristen mengalami kesulitan atau bahkan dilarang berziarah. Ajakan Paus. Paus Urbanus II pada tahun 1095 menyerukan Perang Salib pertama dalam Konsili Clermont. Ia menyerukan umat Kristen untuk membebaskan Tanah Suci dari kaum kafir, dalam hal ini umat Islam. 2. Faktor politik. Kekuasaan Bizantium. Kekaisaran Bizantium Romawi Timur mengalami tekanan dari ekspansi Kesultanan Seljuk. Kaisar Alexius I meminta bantuan militer kepada Paus. Perebutan pengaruh Gereja Katolik Roma, Paus juga ingin memperluas pengaruh Gereja Katolik Roma di Timur dan memperkuat posisinya dibanding Gereja Ortodoks Timur. 3. Faktor ekonomi. Janji kekayaan dan tanah. Para bangsawan Eropa tergiur dengan janji mendapatkan wilayah baru, rampasan perang, dan kekayaan di Timur Tengah. Perdagangan. Kota-kota dagang seperti Venesia, Genoa, dan Pisa mendukung perang karena melihat peluang penguasaan jalur dagang antara Eropa, Asia, dan Afrika. 4. Faktor sosial. Krisis sosial di Eropa. Pertumbuhan penduduk, kemiskinan, serta kelebihan jumlah ksatria dan tentara bayaran di Eropa mendorong banyak orang mencari peruntungan di luar negeri. Janji pengampunan dosa. Paus menjanjikan pengampunan dosa indulgensi, bagi siapa saja yang ikut serta, yang menarik banyak orang. Propaganda dan semangat fanatisme. Narasi konflik agama. Penggambaran umat Islam sebagai musuh iman, mendorong banyak orang merasa mereka sedang menjalankan tugas suci. Dukungan religius. Khotbah-khotbah para imam dan pemimpin gereja menggugah emosi umat Kristen Eropa. Jadi, perang salib bukan sekadar perang agama, tapi juga perang politik, ekonomi, dan sosial. Halo teman-teman, Story Hidayah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya. Terima kasih. Perang Salib Pertama, tahun 1096 sampai tahun 1099. Paling sukses bagi pihak Kristen. Latar belakang. Tahun 1071, Kesultanan Seljuk mengalahkan Bizantium dalam pertempuran Manzikert. Kekaisaran Bizantium menderita dan meminta bantuan Barat. Tahun 1095, Paus Urbanus II mengadakan Konsili Clermont, menyerukan perang suci untuk membebaskan Yerusalem. Didorong semangat agama, janji pengampunan dosa, kekayaan, dan tanah. Perjalanan. Pasukan dari seluruh Eropa bergerak ke timur. Mereka menaklukkan beberapa kota penting, Nicea, Edessa, Antiochia. Tahun 1099, Yerusalem berhasil direbut, berdirilah Kerajaan Yerusalem Latin. Catatan penting, banyak kekejaman terjadi, termasuk pembantaian warga Muslim dan Yahudi di Yerusalem. Perang Salib Kedua, tahun 1147 sampai tahun 1149. Kegagalan pihak Kristen. Latar belakang. Tahun 1144, Edessa, salah satu negara Kristen di timur, jatuh ke tangan Muslim di bawah pimpinan Zengi. Paus Eugenius III memanggil Perang Salib Baru. Raja Louis VII dari Prancis dan Raja Konrad III dari Jerman memimpin pasukan. Hasil, pasukan Kristen gagal merebut kembali Edessa. Gagal total, memperburuk moral Kristen. Perang Salib Ketiga, tahun 1189 sampai tahun 1192. Perang antara Salahuddin dan Richard Lionheart. Latar belakang. Salahuddin Alayubi, Saladin, menaklukkan Yerusalem pada 1187 setelah mengalahkan pasukan Kristen di pertempuran Hattin. Eropa terguncang. Paus Gregorius ke-8 menyerukan Perang Salib Baru. Raja besar ikut serta, Richard I, Lionheart, dari Inggris. Philip II dari Prancis, Friedrich Barbarossa dari Jerman. Hasil,
Friedrich meninggal dalam perjalanan. Philip mundur, menyisakan Richard vs Salahuddin. Richard berhasil merebut beberapa kota pesisir, tapi gagal merebut Yerusalem. Akhirnya terjadi perjanjian damai, Yerusalem tetap dikuasai Muslim, tapi peziarah Kristen diizinkan berkunjung. Perang Salib selanjutnya, ada beberapa perang salib berikutnya, hingga perang salib ke-9, tapi kekuatannya makin melemah. Bahkan terjadi, perang salib keempat tahun 1202 sampai tahun 1204 justru menyerang Konstantinopel, sesama Kristen Ortodoks bukan Muslim. Akhirnya, tahun 1291, benteng terakhir Kristen di Akko jatuh ke tangan Muslim Mamluk, mengakhiri era perang salib di Tanah Suci. Kesimpulan singkat, awalnya dipicu alasan agama, tapi kemudian banyak didorong kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Banyak terjadi pengkhianatan, konflik internal, dan korupsi. Hasil akhir, Muslim berhasil mempertahankan wilayahnya. Eropa belajar banyak hal dari budaya Timur. Jangan lupa like, share, dan subscribe Story Hidayah. Terima kasih. We have arrived. Jerusalem is ours.